sudah terregistrasi sebanyak 265 peserta dari 19 negara. Itu kelihatannya seluruh benua di dunia ini yang ada penduduknya ikut serta. Pengajian nasional kedepan kita, kebanggaan kita, sehingga kita melanjutkan itu harapan dunia internasional bahwa Sulawesi Barat ya sanggup melaksanakan event-event yang luar biasa. Bupati Agus Istiqlal jumpa pers terkait WSL Krui Pro 2024. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Suryadi SIPMM menginformasikan bahwa Bupati Pesisir Barat Dr. Andes Agus Istiqlal SHMH menggelar jumpa pers dengan puluhan awak media terkait progres persiapan penyelenggaraan World Surf League atau WSL Krui Pro 2024. Di ruang rapat Bupati, lantai 4 Gedung A, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Rabu 22 Mei 2024. Jumpa pers Bupati Pesisir Barat tersebut didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, Hendri Dunan SHMH, CGCAE, dan Kepala Dinas Pariwisata, Inyoman Setiawan SEMM. Pemberitaan WSL Krui Pro. Jadi yang saya tanyakan itu perihal batasan berita kritik untuk Krui Pro nantinya seperti apa itu? Karena kan memang untuk menarik ya sebenarnya, menarik pengunjung, wisatawan dan segala macam lah. Akan disampaikan oleh Pak Nyoman selaku Kepala Dinas Pariwisata yang merupakan leading center di dalam event ini. Sebelum Pak Bupati memberikan arahannya kepada kita semua, dilanjutkan nanti sebelum kita tutup mungkin ada dialog, ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian terkait dengan apa yang akan kita laksanakan pada tanggal 28 nanti. Demikian sedikit pengantar dari saya. Selanjutnya kami persilakan Pak Nyoman selaku Kepala Dinas Pariwisata untuk memberikan paparannya. Silakan Pak Nyoman. Ini adalah event yang ke-6 yang sudah dilaksanakan oleh Kabupaten Pesisir Barat dengan pertumbuhan peserta yang cukup signifikan dari event ke event. Ditambah nanti kita mendapatkan wildcard atau kuota daerah peserta dari Kabupaten Pesisir Barat yang tidak diseleksi, tapi kita langsung mendaftarkan nama saja sebanyak 28 orang. Jumlah ini memang terus meningkat dari tahun ke tahun karena harapan kita event ini juga berdampak kepada prestasi super kita. Hanya saja konsekuensinya adalah bahwa karena dari tahun ke tahun kita terus mendapatkan peningkatan kuota daerah, maka pembinaan ke arah surfer lokal ini harus lebih ditingkatkan. Itu PR kita. Bupati Agus Istiqlal di hadapan awak media menerangkan bahwa hingga saat ini pemerintah Kabupaten Pesisir Barat masih terus melakukan persiapan menjelang penyelenggaraan WSL Krui Pro 2024. Pengajian nasional kedepan kita, kebanggaan kita, sehingga kita melanjutkan itu harapan dunia internasional bahwa Sulawesi Barat ya sanggup melaksanakan event-event yang luar biasa. Bupati Agus Istiqlal berharap agar para pewarta yang ada di Pesisir Barat ikut berperan aktif mensukseskan agenda rutin tahunan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat itu dengan menyampaikan berita tentang lomba surfing internasional itu kepada masyarakat luas. Keberhasilan daripada surfing ini perlu bantuan dan dukungan dari rekan-rekan semua untuk menyampaikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Pak Yohan tadi, mungkin ini bisa dijadikan angel yang menarik bagi rekan-rekan. Dari 265 atlet 19 negara dan 28 peserta lokal yang
ditampilkan itu kelihatannya seluruh benua di dunia ini yang ada penduduknya ikut serta. Nah ini mungkin bisa dijadikan angel mereka bagi teman-teman. Benua Afrika, Afrika Selatan ikut, benua Australia, dari Australia ikut, benua Amerika, dari Amerika ikut, benua Eropa, dan benua Asia dari Jepang. Artinya seluruh benua yang ada penduduknya di dunia ini mengikut sertakan atletnya untuk berlaga di Krui Pro 2024 ini. Ini artinya mungkin bisa menjadi angel yang menarik bagi rekan-rekan di dalam meneruskan berita. Hanya benua Antartika yang enggak, Pak Joman, karena di sana nggak ada penduduknya. Jadi inilah artinya kehebatan Krui Pro ini. Kalau yang sudah sedemikian hebat tanpa digaungkan oleh teman-teman, tentunya tidak akan optimal masyarakat menerima informasi ini. Bertanya terkait Krui Pro sendiri, sejauh ini kita kan sudah intens berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, berbagai instansi. Dari koordinasi itu sendiri, para pihak-pihak yang kita datangi ini melihat Krui Pro ini seperti apa, Pak? Kedua kali pertanyaannya, ini kan sudah tahun ke-6 ya kalau nggak salah gelaran Krui Pro ini. Bagaimana para turis itu sendiri, Pak, melihat ombak di pesisir barat ini, dan apa ya kira-kira yang menjadi harapan mereka untuk perlu dikembangkan gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Pariwisata Provinsi, kemudian Kominfo dan dinas-dinas lain yang terkait telah memberikan dukungan, paling tidak dukungan publikasi. Semua media-media publikasi yang dimiliki oleh Kominfo, Dinas Kominfo Provinsi, dan Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi diperkenankan untuk kita gunakan sebagai media publikasi, paling tidak. Kemudian dukungan regulasi tentu. Kemudian dari pemerintah pusat, paling tidak ada 3 kementerian ini yang mendukung secara aktif baik regulasi maupun dukungan-dukungan perencanaan lainnya, yaitu Menko. Ke depan akan diusahakan pembiayaannya melalui APBN, itu dari Menteri Pariwisata. Kemudian dari Menpora lebih tajam lagi. Pada saat Pak Bupati melakukan audiensi dengan Menteri Pariwisata, salah satu arahan beliau adalah gini, karena survei ini tersebar dan sepertinya parsial, ada di Nias, ada di Mentawai, kemudian ada di Krui, ada di Bali, NTB sampai ke Papua. Ini seolah-olah berdiri sendiri-sendiri gitu, parsial sekali ya. Nah maka petunjuk Pak Menteri kemarin, bahkan beliau akan menginisiasi ini akan kita kumpulkan menjadi satu payung, sehingga bentuknya seperti apa? Kalau ini sudah menjadi satu payung, maka daerah tinggal melaksanakan, tidak lagi seperti menjadi sponsor tunggal seperti sekarang ini. Ya, seperti sponsor utama, sponsor tunggal daerah ini dengan segala macam dinamikanya. Kalau ini sudah menjadi satu payung di pusat, maka daerah akan enak sekali melaksanakannya. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Inyoman Setiawan menambahkan bahwa pelaksana Krui Pro 2024 masih terbilang sama dengan gelaran tahun sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bupati Pesisir Barat, Pak Kadis Pariwisata, juga Pak Inspektur. Di sini saya hanya mau pertanyakan terkait UMKM kita, karena ini kan ada UMKM di acara kita. Apa aja UMKM yang akan kita perkenalkan di acara nanti, terutama kepada wisatawan lokal ataupun luar? Karena ini kan udah ke-6 kali. Alangkah lebih bagusnya kalau sumbang saran dari saya pribadi
kegiatan atau joint event itu kita perkenalkan UMKM yang ada di pesisir barat. Jadi ada kesan-kesan tersendiri bagi wisatawan lokal ataupun wisatawan luar negeri. Itu aja pertanyaan atau mungkin masukan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesisir barat ini dengan semakin banyaknya masyarakat berbondong-bondong hadir ke pesisir barat ini tentunya akan memberikan multiplier efek bagi kita. Kalau mereka berasal dari luar kota, mereka akan bermalam di sini dan hotel-hotel kita akan penuh. Mereka tentunya selama bermalam akan makan, hotel apa restoran-restoran, warung-warung kita juga akan bertambah omsetnya. Setelah pulang mereka akan membeli kacang tujing, membeli kopi, membeli gula merah. Tentunya juga ini bisa membantu masyarakat kita untuk meningkatkan perekonomiannya. Angle yang kedua seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana rekan-rekan bisa bersama-sama, artinya menampilkan bahwa event ini sudah layak, artinya untuk bisa diambil alih pembiayaan oleh pemerintah pusat. Dengan adanya 8 daerah tadi yang menyelenggarakan surfing, kalau pembiayaan per daerah hanya sekitar 5 miliar, tentu bukan hal yang berat, hanya 40 miliar dengan anggaran yang triliunan di kementerian tersebut, tentunya bisa memberikan dukungan pembiayaan bagi daerah penyelenggara surfing ini. Dan ke depan pemerintah daerah hanya berkonsentrasi untuk bagaimana kita menyiapkan tempat dan tentunya menyambut tamu-tamu yang akan hadir ke tempat kita. Dan yang paling penting, kalau memang pembiayaan ini sudah diambil alih oleh pemerintah pusat, artinya anggaran yang selama ini kita sisihkan untuk event ini bisa kita lebih maksimalkan lagi untuk melakukan pembangunan di kabupaten ini. Saya pikir demikian teman-teman. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini merupakan amal ibadah kita yang akan mendapatkan ganjarannya di yaumil akhir kelak. Dan tentunya mari kita berbuat sekecil apapun yang terbaik untuk kabupaten ini demi kemajuan Kabupaten Pesisir Barat ini ke depan. Ini diikuti oleh beberapa negara saja dan ada di benua mana saja yang ikut ke Krui ini, Bang. Dan untuk peningkatannya seperti apa dari tahun ke tahun? Ya baik, terima kasih kawan-kawan. Jadi untuk Krui Pro 2024 ini dari waktu pendaftaran di 18 April sampai dengan sekarang, sampai 18 Mei, sudah ada pendaftar sebanyak 265 dari 19 negara. Saya sebutin aja deh supaya tidak salah. Jadi termasuk Indonesia, namanya dari Indonesia, New Zealand, kemudian Australia, sampai dengan H-2. Kita berharap masih ada penambahan, tapi penambahan ini dibatasi oleh waktu penyelenggaraan. Ini waktu sudah ditambah 1 hari. Kalau tahun-tahun lalu cuma 7 hari, sekarang menjadi 8 hari. Tetapi tentu saja karena setiap hit itu 4 dan harus selesai di 8 hari itu, maka jumlah ini juga menjadi pembatasan. Ditambah lagi dengan wildcard, kuota daerah dari surfer pesisir barat sebanyak 28, ditambah 260. Segitu sementara yang terdaftar. Artinya ini persiapan barangkali sampai dengan saat ini sudah 80% lah. Persiapan tempat sudah, kemudian persiapan koordinasi sudah, persiapan regulasi sudah. Tinggal nanti H-4, undangan sudah kita kirim semua, kemudian konfirmasi sedang berproses, sedang berjalan. Yang sudah menyampaikan kesediaan untuk hadir adalah Menpora. Menteri Pariwisata sedang dikomunikasikan, mudah-mudahan jadwal beliau ada lowong, nanti beliau hadir di sini. Kemudian Pak Gubernur sudah dipastikan hadir, ditambah dengan menteri-menteri lain, Menteri Perdagangan, kemudian menteri-menteri yang berasal dari Lampung. Kita berharap juga nanti beliau bisa ada waktu kosong untuk hadir ke kita. Jadi kita mulai dari peserta lokal. Kalau dari tahun ke tahun terus bertambah nih. Tahun 2023 kemarin kita dapat jatah 24. Sekarang kita dapat jatah 28 peserta lokal. Kemudian peserta internasionalnya, kalau tahun lalu kita masih di 14 negara. Ya, sampai di final 14 negara. Sekarang
pendaftaran masih sedang berlangsung, kita sudah mengkolek 19 negara. Mudah-mudahan masih akan bertambah lagi. Ingat memang banyak kan dari luar-luar itu wisata kita mau ke Krui ini, Pak. Ya, betul. Jadi untuk bandara ini memang salah satu kendala kita. Kira-kira gitu. Tapi ini sedang dikomunikasikan juga. Hari ini Dinas Perhubungan Provinsi bersama dengan instansi terkait melakukan rapat di provinsi untuk mengatasi kendala bandara. Gitu. Bandara kita masih bandara perintis ya, namanya ya. Penerbangan perintis ya. Ya, penerbangan perintis jadwalnya hanya 2 kali seminggu, Rabu dan Sabtu, dengan pesawat apa namanya? Susi Air. Susi Air ini 12 seat dan tidak muat untuk papan surfing. Ini masih menjadi kendala. Tapi kendala ini diatasi dengan dari Bandara Raden Intan menggunakan travel darat. Gitu. Untuk catatan barangkali, penerbangan ini memang sangat penting. Tetapi sebagai catatan, surfing ini olahraga khusus. Kalau lazim kita sebut dengan olahraga minat khusus atau wisata minat khusus. Sehingga para surfer ini mau di ujung dunia juga dikejar dia. Sepertinya nggak ada kendala jarak dia. Dia asik-asik aja gitu. Tapi memang untuk dari sisi penonton, tamu-tamu IPA yang akan datang, ini sedikit mengalami kendala. Kalau atlet saya tidak terlalu khawatir. Tapi untuk tamu-tamu VIP memang ini agak sedikit. Terakhir Pak Hadis. Untuk perkembangan persiapan, lanjut Kepala Dinas Pariwisata Inyoman Setiawan. Venue 1, seluruh perlengkapan harus sudah siap maksimal H-1. Venue 2, lokasi UMKM masih terus difasilitasi agar para pelaku UMKM dapat berusaha dengan baik dan maksimal. Sedangkan venue 3, yaitu lokasi perlombaan, di mana untuk panggung penjurian dan area atlet masih terus dilaksanakan. Berdasarkan rekomendasi dari tim Risk Assessment Mabes Polri, antara area atlet dan penonton harus diberi ruang dan disesuaikan karena diperkirakan jumlah penonton akan terus meningkat.